Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa mata kuliah pengantar pendidikan, khususnya kelas sore. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, karena di kondisi pandemi seperti ini, situasi yang mungkin belum bisa kita tentukan kapan kita bisa bertatap muka, tapi kita berdoa bersama semoga aktivitas perkuliahan bisa berjalan dengan normal kembali sesuai dengan harapan dan keinginan kita masing-masing. Dan di sini saya ingin melanjutkan mata kuliah yang kemarin, berkaitan dengan hakikat pendidikan. Pada dasarnya kemarin kita sempat ya sharing diskusi di secara online, tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum kita selesaikan. Tentunya kajian-kajian berkaitan tentang hakikat pendidikan atau ruang lingkup bagaimana peran pendidikan di Indonesia bisa dikatakan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan khususnya untuk negara Indonesia kita sendiri. Nah, mengutip apa yang kemarin juga saya sampaikan dan kita diskusikan, tentunya ini saya lanjutkan berkaitan tentang, saya ingin bercerita kemarin banyak hal informasi yang bisa saya sampaikan, khususnya adalah hakikat pendidikan. Di sini saya ambil contoh berkaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan adanya pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti. Jadi pendidikan itu selain menguatkan dari sisi keilmuan, pendidikan itu punya aspek yang sangat kuat sekali yang harus kita pegang sebagai calon seorang guru. Jadi seorang guru itu nanti di saat mau ngajar, rata-rata guru-guru yang awal dia baru menjadi seorang guru itu pasti luar biasa persiapannya, mengajarnya, memahaminya. Tapi kadang dia lupa akan bagaimana dia juga harus menyampaikan peran budi pekerti kepada anak didiknya atau peserta didiknya. Yang waktu kemarin kita sebutkan ada materi berkaitan tentang hakikat manusia dan dimensinya. Ini saya up lagi ke atas. Jadi mengingatkan aja ke kawan-kawan mahasiswa bahwa kawan-kawan mahasiswa adalah calon seorang tenaga pendidik atau calon guru, calon dosen, dan mungkin calon pengajar-pengajar dari jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, yang jelas pesan yang saya sampaikan ini, apa yang juga sejalan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pertumbuhan orientasi pendidikan ini memiliki daya dukung terhadap penguatan sumber daya manusia. Setelah penguatan sumber daya manusia itu didapatkan, tentunya penguatan dari sisi etika, budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran secara intelektual, sampai penguatan terhadap psikis. Nah, di sini saya sampaikan adanya psikis. Nah, hal yang tidak bisa dipungkiri, kenapa saya harus menyampaikan ini gitu. Ini kita pengantar pendidikan, mata kuliah awal. Bagaimana jati diri seorang guru atau calon seorang tenaga pendidik itu harus melekat dengan jiwa bagaimana orientasi mengabdi secara total. Nah, mengabdi secara total ini bukan dalam artian saya harus mengabdi dan tidak dibayar dan sebagainya, itu bukan. Tetapi dia sudah punya orientasi di saat dia mau ngajar atau memberikan pendidikan atau memberikan penguatan keilmuan kepada peserta didiknya, dia sudah menanamkan sikap yang lebih baik dulu. Dalam artian apa? Memberikan contoh yang baik. Sikap-sikap seorang calon guru yang ada di sekolah, memberikan penguatan kepada siswanya, sehingga siswa itu melihat gurunya ini memiliki kesan yang memang bisa dicontoh bagi peserta didik. Nah, inilah salah satu tindakan proses bagaimana selain keilmuan disampaikan, budi pekerti harus dikuatkan. Ini menjadi poin pondasi yang memang benar-benar kawan-kawan harus tegakkan betul. Nah, saya titip pesan di sini satu hal ini. Nah, selanjutnya saya mohon izin, karena kemarin materi kita di hakikat manusianya ya dan dimensinya, di sini hakikat pendidikannya juga tidak lepas dari aspek itu. Nah, kita kembali ke aspek yang kemarin kita bahas.
pada dasarnya, pada waktu kemarin kita membahas, kita kan, wah diskusinya agak luar biasa ya, agak luar biasa, seru gitu ya. Sebenarnya saya suka itu. Cuman karena harus melayani menggunakan WA dan sebagainya agak luar biasa. Tangannya jadi sakit semua ya, ibaratnya nggak bisa secara total. Tapi kalau langsung diskusi mungkin akan lebih seru. Nah, kali ini melalui video ini, saya ingin menjelaskan lebih detail bagaimana peran hakikat manusia itu mempengaruhi juga peran hakikat pendidikannya. Nah, pada dasarnya kemarin kawan-kawan saya kira nggak usah saya ulangi lagi ya. Kemarin kita sudah menyampaikan apa yang saya tuliskan di depan ini, itu adalah yang dikelola oleh kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu, yaitu bagaimana setiap individu manusia itu dilahirkan atau dikaruniai potensi yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain atau manusia yang lain. Tiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, sehingga daya tahan yang berbeda pula. Nah, dalam artian setiap individu itu didorong untuk bisa bersikap mandiri, kokoh, kuat, memiliki prinsip, dan lain sebagainya. Meskipun pada makhluk hidup yang lain atau manusia yang lain itu terdapat rasa yang tidak berdaya atau memerlukan pihak lain atau pendidik dapat menjadikan tempat bergantung pada perlindungannya atau bergantung pada kehidupan dia. Dia merasa bahwasanya saya ini sudah umur segini tapi masih kurang. Apa yang kurang? Saya belum banyak ilmu yang perlu saya dapatkan, sehingga saya susah untuk diterima di mana aja. Itu akan dirasakan kawan-kawan di saat kawan-kawan mencari sebuah pekerjaan. Kok saya sudah daftar ini, tes ini gagal, tes ini gagal, tes ini gagal. Kita kembali lagi. Dari permasalahan itu, hakikat manusia ini difungsikan. Bahwasanya mengembangkan kepribadian, terus menemukan kemandirian itu sendiri, meningkatkan kemampuan, dan pendidikan harus dikaji melalui kajian demokratis. Kemarin kita bahas bahwasanya kenapa harus demokratis. Kalau tidak demokratis, kalau berpihak, pendidikan itu pasti milik orang-orang tertentu saja. Nah, sehingga hakikat manusia ini untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan keinginannya, itu semuanya harus demokratis. Semua punya hak, intinya seperti itu. Saya ingin makan. Yang makan itu bukan keinginan satu orang, tapi banyak orang, semuanya itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Oleh karena itu, negara menetapkan sandang, pangan, papan itu bagian dari kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibeda-bedakan. Hal inilah yang mempengaruhi ke dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia, karena negara juga termasuk negara demokratis, semua memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk melaksanakan pendidikan dan menimba ilmu yang setinggi-tingginya. Dan itu nanti bisa ditransformasikan kepada peserta didik supaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik di negara ini. Sehingga prospek dari pemerintah adalah bagaimana negara berkembang bisa berkembang menjadi negara maju. Ini halnya contoh yang paling simpel yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan di ruang lingkup pengantar pendidikan ini. Nanti kawan-kawan ke depan pasti ada mata kuliah namanya psikologi pendidikan dan sebagainya, itu lebih dalam lagi kajiannya gitu. Nah, ini yang saya wacanakan seperti tadi di awal, konsep pendidikan adalah bagaimana kawan-kawan bisa memberikan ilmu, belajar, dan kawan-kawan juga bisa memberikan budi pekerti kepada peserta didik. Itu kunci utama dua itu kalau sudah dipegang, keberhasilan kepada peserta didik insya Allah bisa terakomodir dengan baik. Nah, itu prinsip. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas sedikit ya berkaitan dengan dimensi kesosialan atau dimensi sosial. Manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Jadi step by stepnya orang di saat meningkat dari sisi kemampuannya itu bukan dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi peran orang lain yang ada di sekitarnya yang bisa menopang bahwasanya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sisi ilmu.
itu dibantu dengan orang lain, belajar dengan orang lain. Nggak mungkin dia belajar semuanya harus sendiri dan sebagainya. Saya kira nggak mungkin, walaupun di situ ada YouTube misalkan, ada tutorial A, B, C, D, E, F, G, tetapi YouTube itu yang bikin manusia gitu. Anda jangan salah gitu. Nah, seorang guru itu dilarang untuk egois kepada keilmuannya. Kalau seorang calon pendidik itu dikatakan sudah egois dengan keilmuannya, dia pasti tidak fair atau tidak akan memberikan atau menyampaikan atau mentransformasikan ilmunya kepada peserta didik tidak secara totalitas. Tidak mau menyampaikan semuanya yang dia punya. Padahal itu harus disampaikan kepada peserta didik. Inilah kelemahan manusia. Nggak mau orang yang disampaikan lebih sukses dari kita. Inilah kelemahan sosial. Makanya dimensi sosial ini berperan. Nah, dalam pergaulan terdapat kesediaan untuk memberi dan menerima. Ini, kalau istilahnya kami adalah legowo. Kalau kita memberi, suatu saat pasti kita juga akan menerima sesuatu apa yang kita juga berikan. Ada imbal baliknya. Nah, ini penting ya, kawan-kawan. Jangan sampai hal ini, kalau kita sudah punya kemampuan yang lebih, kita punya sesuatu yang bisa, dianggap kita bisa, dan kita tidak mau menyampaikan kepada orang lain untuk membagikan ilmu itu. Itulah yang menjadikan manusia dari kajian kesosialan itu bermasalah. Akhirnya pembangunan sumber daya manusia itu terpengaruh kurang bagus dan kalau istilahnya tersendat ya, terkendala. Immanuel Kant itu menyatakan bahwasanya manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Individu dapat mengembangkan dirinya hanya dalam pergaulan sesama manusia. Konsepnya adalah apa? Di saat manusia sudah ketemu dengan manusia, itu konsepnya adalah kita sederajat dan sama. Jadi secara individu, walaupun kita punya kemampuan yang lebih dan kita bisa, misalkan kita punya keahlian sesuatu, tapi orang itu nggak bisa. Tapi secara derajat kesosialan, dia sama. Kalau dia sudah membedakan, berarti akan timbul adanya apa? Ego. Perlu saya pesankan, calon guru itu dilarang untuk egois. Kalau dia sudah egois, tadi kembali ke pasal 1, yaitu apa? Dia tidak akan tidak akan mau menyampaikan keilmuannya secara keseluruhan dan hanya menyampaikan sebagian-sebagian. Karena tidak mau orang lain itu nanti malah lebih berhasil dibandingkan dia. Inilah ego yang dimiliki oleh manusia, sehingga dimensi kesosialan ini harus berperan penting bahwa kalau manusia sudah ketemu dengan manusia, itu punya hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan sama-sama. Tidak harus satu orang atau dua orang. Pak, mohon maaf, guru itu apakah harus lebih pintar daripada muridnya? Tidak. Guru itu punya kekuatan satu, yang mengatur manajemen pengelolaan pembelajaran di kelas itu guru. Makanya guru itu menjadi sebuah leader dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya guru itu akhirnya dicontoh oleh siswanya. Nah, di saat guru mau mengajar, dia pasti belajar. Nah, intinya yang membedakan adalah guru sudah belajar duluan sebelum siswa menerima materi, kan gitu. Keunggulan guru kan di situ. Walaupun guru itu susah untuk menghafal tapi guru itu adanya strategi, adanya model pembelajaran, dia terbantukan bagaimana dia menyampaikan materi yang baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting. Dimensi sosial menerangkan hak kesetaraan sesama manusia itu menjadi sebuah prioritas dan diharapkan tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Kalau toh hanya memberikan contoh, kalau memang anaknya itu terlalu bandel ya nggak masalah sih. Contohnya misalkan kamu dalam 2 minggu ini baru masuk 1 kali tanpa ada keterangan, malah kamu bikin masalah di sekolah. Coba kamu lihat kawan-kawan kamu yang saat ini sudah belajar giat, pulang sesuai waktunya, ini. Nah, ini memberikan contoh yang baik, tidak membeda-bedakan. Jadi pernah ada pertanyaan mahasiswa, Pak, yang dianggap
memberikan contoh sama membeda-bedakan itu yang seperti apa gitu. Itu mahasiswa semester 1 pada waktu itu tanya. Nah, berarti kan dia memang benar-benar belum tahu bagaimana konsep penyetaraan, akhirnya muncul adanya dimensi kesosialan ini. Nah, ini menjadi hal yang memang perlu kawan-kawan perhatikan. Kita punya hak yang sama untuk pengelolaan, khususnya adalah di dunia pendidikan. Kalau kesetaraan itu sudah kita anggap sesuatu yang berbeda, itu menjadi sebuah problem, dan proses perjalanan pembelajaran di kelas, di sekolah, itu tidak akan berjalan dengan baik, dan itu akan terkendala menjadi konflik di kemudian hari. Itu bisa dibuktikan. Selanjutnya, dimensi kesusilaan. Ya, kalau kita kesusilaan itu, kalau di Pancasila berarti kita akan menerapkan adanya bagaimana nilai-nilai itu disampaikan dan diimplementasikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, di sini memiliki pemahaman bahwasanya manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidup. Nah, perlu kawan-kawan garis bawahi apa yang saya sampaikan di sini. Dimensi kesusilaan ini adalah poin penting yang perlu kita junjung tinggi adalah di dalam sebuah proses kehidupan, orang melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara itu dijunjung nilai-nilai berkeadilan misalnya, sesuai dengan kaidah Pancasila. Baik itu sila 1 sampai 5 dan sebagainya. Itu punya makna yang filosofis yang sungguh sangat besar dan sangat tinggi dan sangat dalam maknanya. Sehingga karena nilai ini memiliki hal yang sangat fenomenal dan hal yang sangat urgent, dan ini memiliki nilai yang tidak terhingga, makanya poin pentingnya adalah nilai memiliki makna kebaikan. Di saat nilai kamu 0 sampai 10 di kelas, guru memberikan nilai. Di saat kamu dapat nilai 8, itu kategori nilai yang sudah dianggap 50% dari rata-rata keseluruhan. Itu lebih bagus dibandingkan nilai 50, masih di bawah standar dari 50% itu sendiri, atau pas di situ. Nah, itu kalau dalam hitungan nilai secara real ya. Nah, selanjutnya adalah makna ini memiliki kebaikan, keluhuran, kemuliaan. Yang dimuliakan, kita ingin berproses, ingin berhasil, kita harus mengikuti tes. Kalau dinyatakan berhasil, berarti nilai tesnya bagus. Kita akan dinaikkan kemuliaan kita, dalam artian kebaikan kita. Karena apa? Hasil dari proses tes yang kita perjuangkan itu pasti akan memiliki dampak yang lebih bagus. Yaitu apa? Misalkan kita ikut tes, akhirnya kita diterima di suatu perguruan tinggi. Kita ikut tes, akhirnya kita diterima di suatu pekerjaan yang kita inginkan. Yang waktu itu misalkan seleksinya 1000 orang, yang diambil hanya 5 orang. Berarti kan ada kemuliaan yang kita dapatkan dari hasil perjuangan kita, hasil doa kita. Nah, nilai ini yang tidak bisa kita toleransikan lagi, bahwasanya sesuatu yang memang harus kita upayakan dan harus kita dapatkan. Namanya manusia sudah dia bisa menyetarakan kesetaraan dengan manusia yang lain, itu dimensi kesosialan. Akhirnya kalau itu sudah bisa terakomodir, kita bagaimana menghargai diri kita untuk bisa meningkatkan potensi yang ada di diri kita dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan nantinya. Fungsi kawan-kawan kuliah saat ini itu seperti itu gitu. Bukan kita mendapatkan ilmu nilainya bagus, IPK bagus, kumlot, tapi setelah keluar pelit ilmu. Itu menjadi permasalahan. Apalagi jadi seorang guru. Kalau pelit ilmu, kapan mau ngajar? Kapan mau menyampaikan sesuatu yang benar atau benar gitu. Nah, itu konsep kesusilaan. Nah, ada 2 hal yang terkait dengan kesusilaan. Yang pertama di sini etik, kepantasan dan kesopanan. Nah, dimensi kesusilaan ini
konsep kepantasan dan kesopanan itu menjadi juga prioritas yang utama. Di saat kita meningkatkan kapasitas kita untuk meningkatkan nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai budi pekerti kita, kita pasti harus menyeimbangkan adanya kode etiket. Di sini kepantasan dan kesopanan menjadi prioritas utama, sehingga berdampak kepada etika. Nah, etikanya apa? Tentang bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan contoh sesuatu yang lebih bagus di hadapan orang lain, di saat orang lain melaksanakan sesuatu yang kurang bagus. Nah, ini adalah sebuah aktivitas yang harus kita biasakan menjadi seorang guru, bahwasanya kita harus disiplin menata pola kehidupan kita supaya apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, itu bisa memberikan sebuah contoh yang baik dan memiliki nilai-nilai kebaikan, supaya orang melihat kita bisa mencontoh kepada hal-hal kebaikannya, bukan keburukannya. Ternyata kesopanan juga penting, Pak, ya. Budi luhur, kode etik, dan sebagainya. Inilah yang harus kita punya. Nah, selanjutnya, dimensi keberagaman. Manusia di sini adalah makhluk religius. Karena itu manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan luar biasa, ya, supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Beragam merupakan kebutuhan manusia. Nah, makanya manusia dianggap orang yang paling memiliki adab yang memang sangat baik, karena dia makhluk yang dikatakan memiliki religius, memiliki agama, dan dia diciptakan di situ untuk bisa berpikir secara bagus supaya bisa menghargai alam semesta yang ada di sekitarnya. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bertopang untuk keselamatan hidupnya. Keberagaman inilah bahwa manusia itu selain dia memiliki nilai-nilai filosofis religius, keagamaan yang berbeda-beda, tetapi dia masih bisa menyatu. Dan memang dia tetap harus bersatu untuk menciptakan sesuatu yang sangat humanis atau harmonis antar sesama. Selain itu, manusia itu harus selalu seimbang dengan kondisi lingkungan, ya, lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Karena sumber kehidupan dia adalah lingkungan kita. Makanya mohon izin, ya kawan-kawan, di negara berkembang itu banyak sosialisasi, kampanye berkaitan tentang yuk kita sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Yuk kita akan lebih tertib untuk membuang sampah. Yuk kita dilarang untuk membakar hutan secara besar-besaran dan sebagainya. Itu adalah pesan moral yang bisa disampaikan untuk supaya keberagaman makhluk hidup atau manusia yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia, dengan berbagai karakteristik suku, agama yang berbeda-beda, itu bisa memiliki tujuan yang sama untuk menjaga pembangunan berkelanjutan, supaya kehidupan di masa depan untuk anak cucu kita itu bisa terakomodir dan masih bisa terselamatkan. Nah, saya sedikit mengulik di bidang keilmuan saya di geografi gitu, ya. Negara Indonesia ini merupakan kawasan ring of fire, ya. Jadi cincin api yang membelah di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, itu memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Ya, di saat kebencanaan itu tinggi, orang pasti akan berpikir bagaimana untuk menanggulangi, gitu, ya. Nah, namanya bencana alam itu tidak bisa, tetapi bisa diminimalisir dengan cara mitigasi bencana, atau namanya adalah diantisipasi. Caranya gimana? Saya harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan yang ada di sini. Kalau saya tinggal di daerah lereng pegunungan, berarti dia punya potensi untuk gunung itu meletus nantinya. Itu di pegunungan. Nah, kok bisa di situ punya lereng pegunungan yang
dikatakan nanti bisa meletus, kita cek dulu kondisi lingkungannya, cirinya seperti apa. Kalau di ilmu kami di geografi, di sini sering banyak patahan, struktur tanahnya jenisnya A, B, C, D, E, F, G. Ini contoh aja. Akhirnya orang menyadari, oh ya, berarti saya harus lebih hati-hati di sini, harus menjaga. Karena ini lerengnya terlalu curam, berarti di sini tetap harus ada vegetasi atau tanaman yang melindungi supaya tidak terjadi longsor. Inilah bukti keberagaman antar sesama yang bisa saling menjaga terhadap kondisi lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Ini penting. Nah, informasi ini kita kerucutkan kepada kondisi kehidupan yang ada di dunia pendidikan. Kita ngajar. Kita punya salah satu, misalkan saya dari suku A, yang kita ajar itu adalah beraneka ragam suku. Dan kita jangan mencenderungkan bahwa suku kita itu lebih dominan dibandingkan suku yang lain. Tidak boleh sampai seperti itu. Kita harus merangkul sama-sama demi kemajuan sumber daya manusia peserta didik kita, supaya tidak mereka merasa terkucilkan dan sebagainya. Ini penting, dan pesan saya yang paling utama juga, selain tadi kondisi etik juga, kode etik dan sebagainya, tapi keberagaman ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong motivasi siswa kita. Nah, siswa kita harus lebih kita kasihkan penguatan bahwasanya kamu dari suku dari suku B, suku C, suku D. Kita harus ngasih support. Kamu bagus suku ini, kamu harus pertahankan budaya ini. Selama pada koridornya dan kawan-kawan memahami bagaimana mekanisme yang sudah dijalankan terhadap keberagaman itu, saya yakin kawan-kawan akan mendapatkan simpati dari si siswa. Anak-anak sekolah itu kalau kita nyebutkan namanya itu sudah merasa diperhatikan. Bukan kalau menyebutkan kepada siswanya itu, hei kamu perempuan itu yang di belakang itu yang rambutnya panjang, hei kamu laki-laki yang rambutnya keriting. Nah, itu hal yang sangat sepele. Ini strategi di saat kita mengajar. Tetapi kalau kita langsung menyebutkan, kamu si Dina, coba terangkan ini. Kamu si Tony, coba kamu terangkan. Menyebutkan nama itu hal yang menguatkan kita untuk merekomendasikan kenyamanan dalam suasana pembelajaran, yaitu keakraban. Bahwa dia merasa dihargai. Oh iya, ternyata bapak ibu guru saya itu kenal sama saya ya, gitu ya. Wah, saya berarti harus lebih seperti ini. Dia sudah merasa senang dulu, itu termotivasi untuk gairah belajarnya tinggi. Ini bagian dari sebuah proses ya. Dimensi keberagaman itu menjadikan sebuah aspek yang bisa mendorong suatu pendidikan di negara kita, karena negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan sebagainya. Yang itu bisa menyatu, itu baru ada satu-satunya di Indonesia dibandingkan di negara lain. Karena kita memang suku paling banyak di dunia. Dan kita masih bisa bersatu atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Itu yang membantu untuk menyatukan itu siapa? Salah satunya peran seorang pengajar. Kawan-kawan tanpa tidak sadari. Sejak Ki Hajar Dewantara itu berdiri, keberagaman itu sudah diajarkan, menghargai, menghormati kepada orang tua dan sebagainya. Peran guru itu sungguh luar biasa sampai sekarang, tidak ada gantinya. Bayangkan aja, di saat kuliah daring saat ini atau sekolah daring, banyak orang tua yang sudah mengeluh, saya sudah nggak mampu untuk mengajarin anak saya. Bayangkan aja seorang guru bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia mengajar, menghadapi anak-anak yang sungguh luar biasa. Lebih lagi dari 1 atau 2. Malah kadang satu kelas untuk 40 orang untuk satu guru. Bayangkan aja. Tetapi dia bisa menguasai. Inilah bekal yang kita inginkan untuk kawan-kawan yang mungkin saya ajar saat ini, yang notabene nanti lulus menjadi calon seorang guru. Pesan-pesan moral yang sederhana yang saya sampaikan ini tolong dicamkan. Saya yakin Anda akan menjadi seorang tenaga pengajar yang lebih bagus dan sukses. Nah, selanjutnya. Nah, tadi saya berbicara masalah hakikat pendidikan. Nah, tadi Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasanya pendidikan di sini
menumbuhkan atau memajukan pertumbuhan budi pekerti juga salah satunya selain sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah apa? Peran intelektual yang di sini saya tuliskan di sini ya. Makanya jangan sepelekan kalau saya hanya jadi seorang guru. Jangan bilang seperti itu. Karena konsep ini memang dasar untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Kemajuan negara Indonesia itu ditentukan juga salah satunya dari kita. Kawan-kawan jangan berkecil hati. Mengutip ya, Undang-Undang RI nomor 2, ini tahun 89. Ada bab 1 pasal 1 ayat 1. Bahwa pendidikan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, peranan di masa yang akan datang. Ini coba kuncinya. Di masa yang akan datang, bayangkan aja. Untuk masa depan, untuk berpuluh-puluh tahun kemudian. Yang merubah di situ siapa? Garda paling depan siapa? Guru, ya kita. Kita selain memberikan, mengajar, kita membimbing, mendampingi. Seorang guru makanya dijadikan wali kelas, wali murid, dan sebagainya. Orang tua mengambil rapot, diberikan pemahaman, anaknya ini, perlu dibimbing ini. Kurang apa jadi seorang guru? Iya kan? Kalau sampai, bayangkan aja yang mirisnya, sampai orang tua memukulin guru di saat guru memberikan teguran kepada siswa. Nah itu yang sangat miris dia. Jangan sampai terjadi di mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Karena apa? Peran guru itu udah luar biasa. Bagaimana mendidik supaya dia lebih patuh dan sebagainya. Kawan-kawan punya tantangan di masa yang akan datang. Generasi kawan-kawan saat ini itu sudah beda jauh dengan generasi kawan-kawan 10-15 tahun ke depan. Itulah tantangan kawan-kawan untuk merubah mindset, khususnya satu, selain sumber daya manusia adalah budi pekerti. Bagaimana membangun sebuah etika yang bagus, sopan santun yang bagus, menghargai orang lain, sabar, tenang, yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Itu kunci utama di hakikat pendidikan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan semoga apa yang bisa saya gambarkan pada hari ini bisa memberikan kontribusi dan perenungan kepada kawan-kawan bahwa konsep pendidikan atau pengantar pendidikan itu bukan semata-mata hanya pemahaman terhadap bagaimana pendidikan atau arti pendidikan itu seperti apa, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana peran seorang tenaga pendidikan yang nanti bisa memberikan transformasi keilmuan kepada peserta didik yang lebih baik dan mendorong budi pekerti yang baik untuk meningkatkan kapasitas pembangunan sumber daya manusia yang memang lebih bagus untuk masa yang akan datang. Itu tantangan luar biasa. Bayangkan aja, saya ngajar misalkan mahasiswa saya yang sekarang dengan zaman saya waktu dulu, itu kondisinya udah beda loh. Apalagi kita masuk di sekolah-sekolah SMA, SMK, SD. Generasi etika itu sangat berkurang sekali. Budi pekerti itu sudah berkurang sekali. Zaman saya kecil, mohon izin ya, pelajaran PMP dan sebagainya, pendidikan Pancasila dan lain sebagainya, pendidikan moral Pancasila, itu diberikan. Budi pekerti adalah dan lain sebagainya, etika adalah, sopan santun adalah. Coba dicontohkan, ini PR-nya waktu saya kecil, dicontohkan kepada orang tua Anda. Nanti tugasnya diserahkan ke itu sampai diberikan contoh. Makanya kawan-kawan ini punya tanggung jawab yang sangat mulia sekali. Bagaimana mendorong sumber dayanya bagus, bagaimana mendorong prinsip kode etik. Dari era 4.0 yang saat ini, yang kita nanti masuk ke era 5.1-nya, itu sudah perubahan mindset. Memang di 4.0 ini diutamakan adalah teknologi, cyber dan sebagainya. Tapi di 5.0 peran teknologi itu harus disandingkan dengan apa? Harus disandingkan dengan budi pekerti. Itulah PR kawan-kawan di masa yang akan datang. Dan itu adalah generasi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tidak siapkan dari sekarang, tidak memberikan contoh yang baik, pasti akan
mengalami kegagalan dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi penerus. Mungkin ini yang bisa saya pesankan pada konsep hakikat manusia dan hakikat pendidikan, dan nanti saya akan sampaikan informasi materi tentang video yang berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan mohon direnungkan apa yang menjadi materi yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan semua, khususnya mahasiswa mata kuliah pengantar pendidikan, khususnya kelas sore. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, karena di kondisi pandemi seperti ini, situasi yang mungkin belum bisa kita tentukan kapan kita bisa bertatap muka, tapi kita berdoa bersama semoga aktivitas perkuliahan bisa berjalan dengan normal kembali sesuai dengan harapan dan keinginan kita masing-masing. Dan di sini saya ingin melanjutkan mata kuliah yang kemarin, berkaitan dengan hakikat pendidikan. Pada dasarnya kemarin kita sempat ya sharing diskusi di secara online, tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum kita selesaikan. Tentunya kajian-kajian berkaitan tentang hakikat pendidikan atau ruang lingkup bagaimana peran pendidikan di Indonesia bisa dikatakan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan khususnya untuk negara Indonesia kita sendiri. Nah, mengutip apa yang kemarin juga saya sampaikan dan kita diskusikan, tentunya ini saya lanjutkan berkaitan tentang, saya ingin bercerita kemarin banyak hal informasi yang bisa saya sampaikan, khususnya adalah hakikat pendidikan. Di sini saya ambil contoh berkaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan adanya pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti. Jadi pendidikan itu selain menguatkan dari sisi keilmuan, pendidikan itu punya aspek yang sangat kuat sekali yang harus kita pegang sebagai calon seorang guru. Jadi seorang guru itu nanti di saat mau ngajar, rata-rata guru-guru yang awal dia baru menjadi seorang guru itu pasti luar biasa persiapannya, mengajarnya, memahaminya. Tapi kadang dia lupa akan bagaimana dia juga harus menyampaikan peran budi pekerti kepada anak didiknya atau peserta didiknya. Yang waktu kemarin kita sebutkan ada materi berkaitan tentang hakikat manusia dan dimensinya. Ini saya up lagi ke atas. Jadi mengingatkan aja ke kawan-kawan mahasiswa bahwa kawan-kawan mahasiswa adalah calon seorang tenaga pendidik atau calon guru, calon dosen, dan mungkin calon pengajar-pengajar dari jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, yang jelas pesan yang saya sampaikan ini, apa yang juga sejalan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pertumbuhan orientasi pendidikan ini memiliki daya dukung terhadap penguatan sumber daya manusia. Setelah penguatan sumber daya manusia itu didapatkan, tentunya penguatan dari sisi etika, budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran secara intelektual, sampai penguatan terhadap psikis. Nah, di sini saya sampaikan adanya psikis. Nah, hal yang tidak bisa dipungkiri, kenapa saya harus menyampaikan ini gitu. Ini kita pengantar pendidikan, mata kuliah awal. Bagaimana jati diri seorang guru atau calon seorang tenaga pendidik itu harus melekat dengan jiwa bagaimana orientasi mengabdi secara total. Nah, mengabdi secara total ini bukan dalam artian saya harus mengabdi dan tidak dibayar dan sebagainya, itu bukan. Tetapi dia sudah punya orientasi di saat dia mau ngajar atau memberikan pendidikan atau memberikan penguatan keilmuan kepada peserta didiknya, dia sudah menanamkan sikap yang lebih baik dulu. Dalam artian apa? Memberikan contoh yang baik. Sikap-sikap seorang calon guru yang ada di sekolah, memberikan penguatan kepada siswanya, sehingga siswa itu melihat
gurunya ini memiliki kesan yang memang bisa dicontoh bagi peserta didik. Nah, inilah salah satu tindakan proses bagaimana selain keilmuan disampaikan, budi pekerti harus dikuatkan. Ini menjadi poin pondasi yang memang benar-benar kawan-kawan harus tegakkan betul. Nah, saya titip pesan di sini satu hal ini. Nah, selanjutnya saya mohon izin karena kemarin materi kita di hakikat manusianya ya dan dimensinya. Di sini hakikat pendidikannya juga tidak lepas dari aspek itu. Nah, kita kembali ke aspek yang kemarin kita bahas. Pada dasarnya, pada waktu kemarin kita membahas, kita kan, diskusinya agak luar biasa, seru gitu ya. Sebenarnya saya suka itu. Cuman karena harus melayani menggunakan WA dan sebagainya agak luar biasa. Tangannya jadi sakit semua ya, ibaratnya nggak bisa secara total. Tapi kalau langsung diskusi mungkin akan lebih seru. Nah, kali ini melalui video ini, saya ingin menjelaskan lebih detail bagaimana peran hakikat manusia itu mempengaruhi juga peran hakikat pendidikannya. Nah, pada dasarnya kemarin kawan-kawan saya kira nggak usah saya ulangi lagi ya. Kemarin kita sudah menyampaikan apa yang saya tuliskan di depan ini, itu adalah yang dikelola oleh kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu, yaitu bagaimana setiap individu manusia itu dilahirkan atau dikaruniai potensi yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain atau manusia yang lain. Tiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, sehingga daya tahan yang berbeda pula. Nah, dalam artian setiap individu itu didorong untuk bisa bersikap mandiri, kokoh, kuat, memiliki prinsip, dan lain sebagainya. Meskipun pada makhluk hidup yang lain atau manusia yang lain itu terdapat rasa yang tidak berdaya atau memerlukan pihak lain atau pendidik dapat menjadikan tempat bergantung pada perlindungannya atau bergantung pada kehidupan dia. Dia merasa bahwasanya saya ini sudah umur segini tapi masih kurang. Apa yang kurang? Saya belum banyak ilmu yang perlu saya dapatkan, sehingga saya susah untuk diterima di mana aja. Itu akan dirasakan kawan-kawan di saat kawan-kawan mencari sebuah pekerjaan. Kok saya sudah daftar ini, tes ini gagal, tes ini gagal, tes ini gagal. Kita kembali lagi. Dari permasalahan itu, hakikat manusia ini difungsikan. Bahwasanya mengembangkan kepribadian, terus menemukan kemandirian itu sendiri, meningkatkan kemampuan, dan pendidikan harus dikaji melalui kajian demokratis. Kemarin kita bahas bahwasanya kenapa harus demokratis. Kalau tidak demokratis, kalau berpihak, pendidikan itu pasti milik orang-orang tertentu saja. Nah, sehingga hakikat manusia ini untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan keinginannya, itu semuanya harus demokratis. Semua punya hak, intinya seperti itu. Saya ingin makan. Yang makan itu bukan keinginan satu orang, tapi banyak orang, semuanya itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Oleh karena itu, negara menetapkan sandang, pangan, papan itu bagian dari kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibeda-bedakan. Hal inilah yang mempengaruhi ke dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia, karena negara juga termasuk negara demokratis, semua memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk melaksanakan pendidikan dan menimba ilmu yang setinggi-tingginya. Dan itu nanti bisa ditransformasikan kepada peserta didik supaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik di negara ini. Sehingga prospek dari pemerintah adalah bagaimana negara berkembang bisa berkembang menjadi negara maju. Ini halnya contoh yang paling simpel yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan di ruang lingkup pengantar pendidikan ini. Nanti kawan-kawan ke depan pasti ada mata kuliah namanya
psikologi pendidikan dan sebagainya, itu lebih dalam lagi kajiannya gitu. Nah, ini yang saya wacanakan seperti tadi di awal, konsep pendidikan adalah bagaimana kawan-kawan bisa memberikan ilmu, belajar, dan kawan-kawan juga bisa memberikan budi pekerti kepada peserta didik. Itu kunci utama dua itu, kalau sudah dipegang, keberhasilan kepada peserta didik insya Allah bisa terakomodir dengan baik. Nah, itu prinsip. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah membahas sedikit ya berkaitan dengan dimensi kesosialan atau dimensi sosial. Manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Jadi step by stepnya orang di saat meningkat dari sisi kemampuannya itu bukan dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi peran orang lain yang ada di sekitarnya yang bisa menopang bahwasanya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sisi ilmu. Itu dibantu dengan orang lain, belajar dengan orang lain. Nggak mungkin dia belajar semuanya harus sendiri dan sebagainya. Saya kira nggak mungkin. Walaupun di situ ada YouTube misalkan, ada tutorial A, B, C, D, E, F, G. Tetapi YouTube itu yang bikin manusia, gitu. Anda jangan salah, gitu. Nah, seorang guru itu dilarang untuk egois kepada keilmuannya. Kalau seorang calon pendidik itu dikatakan sudah egois dengan keilmuannya, dia pasti tidak fair atau tidak akan memberikan atau menyampaikan atau mentransformasikan ilmunya kepada peserta didik tidak secara totalitas. Tidak mau menyampaikan semuanya yang dia punya. Padahal itu harus disampaikan kepada peserta didik. Inilah kelemahan manusia. Nggak mau orang yang disampaikan lebih sukses dari kita. Inilah kelemahan sosial. Makanya dimensi sosial ini berperan. Nah, dalam pergaulan terdapat kesediaan untuk memberi dan menerima. Ini, kalau istilahnya kami adalah legowo. Kalau kita memberi, suatu saat pasti kita juga akan menerima sesuatu apa yang kita juga berikan. Ada imbal baliknya. Nah, ini penting ya, kawan-kawan. Jangan sampai hal ini, kalau kita sudah punya kemampuan yang lebih, kita punya sesuatu yang bisa, dianggap kita bisa, dan kita tidak mau menyampaikan kepada orang lain untuk membagikan ilmu itu. Itulah yang menjadikan manusia dari kajian kesosialan itu bermasalah. Akhirnya pembangunan sumber daya manusia itu terpengaruh, kurang bagus, dan kalau istilahnya tersendat ya, terkendala. Immanuel Kant itu menyatakan bahwasanya manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Individu dapat mengembangkan dirinya hanya dalam pergaulan sesama manusia. Konsepnya adalah apa? Di saat manusia sudah ketemu dengan manusia, itu konsepnya adalah kita sederajat dan sama. Jadi secara individu, walaupun kita punya kemampuan yang lebih dan kita bisa, misalkan kita punya keahlian sesuatu, tapi orang itu nggak bisa. Tapi secara derajat kesosialan, dia sama. Kalau dia sudah membedakan, berarti akan timbul adanya apa? Ego. Perlu saya pesankan, calon guru itu dilarang untuk egois. Kalau dia sudah egois, tadi kembali ke pasal 1, yaitu apa? Dia tidak akan tidak akan mau menyampaikan keilmuannya secara keseluruhan dan hanya menyampaikan sebagian-sebagian. Karena tidak mau orang lain itu nanti malah lebih berhasil dibandingkan dia. Inilah ego yang dimiliki oleh manusia, sehingga dimensi kesosialan ini harus berperan penting bahwa kalau manusia sudah ketemu dengan manusia, itu punya hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan sama-sama. Tidak harus satu orang atau dua orang. Pak, mohon maaf, guru itu apakah harus lebih pintar daripada muridnya? Tidak. Guru itu punya kekuatan satu, yang mengatur manajemen pengelolaan pembelajaran di kelas itu guru. Makanya guru itu menjadi sebuah leader dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya guru itu akhirnya dicontoh oleh siswanya. Nah, di saat guru mau mengajar, dia pasti belajar. Nah, intinya yang membedakan adalah guru sudah belajar duluan sebelum
siswa menerima materi, kan gitu. Keunggulan guru kan di situ. Walaupun guru itu susah untuk menghafal ini, tapi guru itu adanya strategi, adanya model pembelajaran, dia terbantukan bagaimana dia menyampaikan materi yang baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting. Dimensi sosial menerangkan hak kesetaraan sesama manusia itu menjadi sebuah prioritas dan diharapkan tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang lain. Kalau toh hanya memberikan contoh, kalau memang anaknya itu terlalu bandel ya nggak masalah sih. Contohnya misalkan kamu dalam 2 minggu ini baru masuk 1 kali tanpa ada keterangan, malah kamu bikin masalah di sekolah. Coba kamu lihat kawan-kawan kamu yang saat ini sudah belajar giat, pulang sesuai waktunya, ini. Nah, ini memberikan contoh yang baik, tidak membeda-bedakan. Jadi pernah ada pertanyaan mahasiswa, Pak, yang dianggap memberikan contoh sama membeda-bedakan itu yang seperti apa gitu. Itu mahasiswa semester 1 pada waktu itu tanya. Nah, berarti kan dia memang benar-benar belum tahu bagaimana konsep penyetaraan, akhirnya muncul adanya dimensi kesosialan ini. Nah, ini menjadi hal yang memang perlu kawan-kawan perhatikan. Kita punya hak yang sama untuk pengelolaan, khususnya adalah di dunia pendidikan. Kalau kesetaraan itu sudah kita anggap sesuatu yang berbeda, itu menjadi sebuah problem dan proses perjalanan pembelajaran di kelas, di sekolah, itu tidak akan berjalan dengan baik dan itu akan terkendala menjadi konflik di kemudian hari. Itu bisa dibuktikan. Selanjutnya, dimensi kesusilaan. Ya, kalau kita kesusilaan itu, kalau di Pancasila berarti kita akan menerapkan adanya bagaimana nilai-nilai itu disampaikan dan diimplementasikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, di sini memiliki pemahaman bahwasanya manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidup. Nah, perlu kawan-kawan garis bawahi apa yang saya sampaikan di sini. Dimensi kesusilaan ini adalah poin penting yang perlu kita junjung tinggi adalah di dalam sebuah proses kehidupan, orang melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara itu dijunjung nilai-nilai berkeadilan misalnya, sesuai dengan kaidah Pancasila. Baik itu sila 1 sampai 5 dan sebagainya. Itu punya makna yang filosofis yang sungguh sangat besar dan sangat tinggi dan sangat dalam maknanya. Sehingga karena nilai ini memiliki hal yang sangat fenomenal dan hal yang sangat urgent dan ini memiliki nilai yang tidak terhingga, makanya poin pentingnya adalah nilai memiliki makna kebaikan. Di saat nilai kamu 0 sampai 10 di kelas, guru memberikan nilai. Di saat kamu dapat nilai 8, itu kategori nilai yang sudah dianggap 50% dari rata-rata keseluruhan. Itu lebih bagus dibandingkan nilai 50, masih di bawah standar dari 50% itu sendiri atau pas di situ. Nah, itu kalau dalam hitungan nilai secara real ya. Nah, selanjutnya adalah makna ini memiliki kebaikan, keluhuran, kemuliaan. Yang dimuliakan, kita ingin berproses, ingin berhasil, kita harus mengikuti tes. Kalau dinyatakan berhasil, berarti nilai tesnya bagus. Kita akan dinaikkan kemuliaan kita, dalam artian kebaikan kita. Karena apa? Hasil dari proses tes yang kita perjuangkan itu pasti akan memiliki dampak yang lebih bagus. Yaitu apa? Misalkan kita ikut tes, akhirnya kita diterima di suatu perguruan tinggi. Kita ikut tes, akhirnya kita diterima di suatu pekerjaan yang kita inginkan. Yang waktu itu misalkan seleksinya 1000 orang, yang diambil hanya 5 orang. Berarti kan ada kemuliaan yang kita dapatkan dari hasil perjuangan kita, hasil doa kita. Nah, nilai ini yang tidak bisa kita toleransikan lagi, bahwasanya sesuatu yang memang harus kita upayakan dan harus kita dapatkan.
namanya manusia sudah dia bisa menyetarakan kesetaraan dengan manusia yang lain, itu dimensi kesosialan. Akhirnya kalau itu sudah bisa terakomodir, kita bagaimana menghargai diri kita untuk bisa meningkatkan potensi yang ada di diri kita dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan nantinya. Fungsi kawan-kawan kuliah saat ini itu seperti itu gitu. Bukan kita mendapatkan ilmu nilainya bagus, IPK bagus, kumlot, tapi setelah keluar pelit ilmu. Itu menjadi permasalahan. Apalagi jadi seorang guru. Kalau pelit ilmu, kapan mau ngajar? Kapan mau menyampaikan sesuatu yang benar atau benar gitu. Nah, itu konsep kesusilaan. Nah, ada dua hal yang terkait dengan kesusilaan. Yang pertama di sini etik, kepantasan dan kesopanan. Nah, dimensi kesusilaan ini, konsep kepantasan dan kesopanan itu menjadi juga prioritas yang utama. Di saat kita meningkatkan kapasitas kita untuk meningkatkan nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai budi pekerti kita, kita pasti harus menyeimbangkan adanya kode etiket. Di sini kepantasan dan kesopanan menjadi prioritas utama, sehingga berdampak kepada etika. Nah, etikanya apa? Tentang bagaimana kita bisa berkontribusi, memberikan contoh sesuatu yang lebih bagus di hadapan orang lain, di saat orang lain melaksanakan sesuatu yang kurang bagus. Nah, ini adalah sebuah aktivitas yang harus kita biasakan menjadi seorang guru, bahwasanya kita harus disiplin menata pola kehidupan kita supaya apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, itu bisa memberikan sebuah contoh yang baik dan memiliki nilai-nilai kebaikan, supaya orang melihat kita bisa mencontoh kepada hal-hal kebaikannya, bukan keburukannya. Ternyata kesopanan juga penting, Pak, ya. Budi luhur, kode etik, dan sebagainya. Inilah yang harus kita punya. Nah, selanjutnya, dimensi keberagaman. Manusia di sini adalah makhluk religius. Karena itu manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan luar biasa ya, supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Beragam merupakan kebutuhan manusia. Nah, makanya manusia dianggap orang yang paling memiliki adab yang memang sangat baik, karena dia makhluk yang dikatakan memiliki religius, memiliki agama, dan dia diciptakan di situ untuk bisa berpikir secara bagus supaya bisa menghargai alam semesta yang ada di sekitarnya. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bertopang untuk keselamatan hidupnya. Keberagaman inilah bahwa manusia itu selain dia memiliki nilai-nilai filosofis religius, keagamaan yang berbeda-beda, tetapi dia masih bisa menyatu. Dan memang dia tetap harus bersatu untuk menciptakan sesuatu yang sangat humanis atau harmonis antar sesama. Selain itu, manusia itu harus selalu seimbang dengan kondisi lingkungan, ya, lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Karena sumber kehidupan dia adalah lingkungan kita. Makanya mohon izin ya kawan-kawan, di negara berkembang itu banyak sosialisasi, kampanye berkaitan tentang yuk kita sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Yuk kita akan lebih tertib untuk membuang sampah. Yuk kita dilarang untuk membakar hutan secara besar-besaran dan sebagainya. Itu adalah pesan moral yang bisa disampaikan untuk supaya keberagaman makhluk hidup atau manusia yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia, dengan berbagai karakteristik suku, agama yang berbeda-beda, itu bisa memiliki tujuan yang sama untuk menjaga pembangunan
pembangunan berkelanjutan supaya kehidupan di masa depan untuk anak cucu kita itu bisa terakomodir dan masih bisa terselamatkan. Nah, saya sedikit mengulik di bidang keilmuan saya di geografi gitu ya. Negara Indonesia ini merupakan kawasan ring of fire ya. Jadi cincin api yang membelah di Samudra Hindia, Samudra Pasifik itu memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Ya, di saat kebencanaan itu tinggi, orang pasti akan berpikir bagaimana untuk menanggulangi, gitu ya. Nah, namanya bencana alam itu tidak bisa, tetapi bisa diminimalisir dengan cara mitigasi bencana atau namanya adalah diantisipasi. Caranya gimana? Saya harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan yang ada di sini. Kalau saya tinggal di daerah lereng pegunungan, berarti dia punya potensi untuk gunung itu meletus nantinya. Itu di pegunungan. Nah, kok bisa di situ punya lereng pegunungan yang dikatakan nanti bisa meletus? Kita cek dulu kondisi lingkungannya, cirinya seperti apa. Kalau di ilmu kami di geografi, di sini sering banyak patahan. Struktur tanahnya jenisnya A, B, C, D, E, F, G. Ini contoh aja. Akhirnya orang menyadari, oh ya, berarti saya harus lebih hati-hati di sini, harus menjaga. Karena ini lerengnya terlalu curam, berarti di sini tetap harus ada vegetasi atau tanaman yang melindungi supaya tidak terjadi longsor. Inilah bukti keberagaman antar sesama yang bisa saling menjaga terhadap kondisi lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Ini penting. Nah, informasi ini kita kerucutkan kepada kondisi kehidupan yang ada di dunia pendidikan. Kita ngajar. Kita punya salah satu, misalkan saya dari suku A. Yang kita ajar itu adalah beraneka ragam suku. Dan kita jangan mencenderungkan bahwa suku kita itu lebih dominan dibandingkan suku yang lain. Tidak boleh sampai seperti itu. Kita harus merangkul sama-sama demi kemajuan sumber daya manusia peserta didik kita. Supaya tidak mereka merasa terkucilkan dan sebagainya. Ini penting dan pesan saya yang paling utama juga. Selain tadi kondisi etik juga, kode etik dan sebagainya. Tapi keberagaman ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong motivasi siswa kita. Nah, siswa kita harus lebih kita kasihkan penguatan bahwasanya kamu dari suku apa, dari suku B, suku C, suku D. Kita harus ngasih support. Kamu bagus suku ini, kamu harus pertahankan budaya ini. Selama pada koridornya dan kawan-kawan memahami bagaimana mekanisme yang sudah dijalankan terhadap keberagaman itu, saya yakin kawan-kawan akan mendapatkan simpati dari si siswa. Anak-anak sekolah itu kalau kita nyebutkan namanya itu sudah merasa diperhatikan. Bukan kalau menyebutkan kepada siswanya itu, hei kamu perempuan itu yang di belakang itu yang rambutnya panjang, hei kamu laki-laki yang rambutnya keriting. Nah, itu hal yang sangat sepele. Ini strategi di saat kita mengajar. Tetapi kalau kita langsung menyebutkan, kamu si Dina, coba terangkan ini. Kamu si Tony, coba kamu terangkan. Menyebutkan nama itu hal yang menguatkan kita untuk merekomendasikan kenyamanan dalam suasana pembelajaran, yaitu keakraban. Bahwa dia merasa dihargai. Oh iya, ternyata bapak ibu guru saya itu kenal sama saya ya, gitu ya. Wah, saya berarti harus lebih seperti ini. Dia sudah merasa senang dulu, itu termotivasi untuk gairah belajarnya tinggi. Ini bagian dari sebuah proses ya. Dimensi keberagaman itu menjadikan sebuah aspek yang bisa mendorong suatu pendidikan di negara kita, karena negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama dan sebagainya. Yang itu bisa menyatu. Itu baru ada satu-satunya di Indonesia dibandingkan di negara lain. Karena kita memang suku paling banyak di dunia. Dan kita masih bisa bersatu atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Itu yang membantu untuk menyatukan itu siapa? Salah satunya peran seorang pengajar. Kawan-kawan tanpa tidak sadari. Sejak Ki Hajar Dewantara itu berdiri, keberagaman itu sudah diajarkan, menghargai, menghormati kepada orang tua dan sebagainya.
Peran guru itu sungguh luar biasa sampai sekarang, tidak ada gantinya. Bayangkan aja, di saat kuliah daring saat ini atau sekolah daring, banyak orang tua yang sudah mengeluh, saya sudah nggak mampu untuk mengajarin anak saya. Bayangkan aja seorang guru bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia mengajar, menghadapi anak-anak yang sungguh luar biasa. Lebih lagi dari satu atau dua, malah kadang satu kelas untuk 40 orang untuk satu guru. Bayangkan aja. Tetapi dia bisa menguasai. Inilah bekal yang kita inginkan untuk kawan-kawan yang mungkin saya ajar saat ini, yang notabene nanti lulus menjadi calon seorang guru. Pesan-pesan moral yang sederhana yang saya sampaikan ini tolong dicamkan. Saya yakin Anda akan menjadi seorang tenaga pengajar yang lebih bagus dan sukses. Nah, selanjutnya, tadi saya berbicara masalah hakikat ya, hakikat pendidikan. Nah, tadi Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwasanya pendidikan di sini menumbuhkan atau memajukan pertumbuhan budi pekerti juga, salah satunya selain sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah apa? Peran intelektual yang di sini saya tuliskan di sini ya. Makanya jangan sepelekan kalau saya hanya jadi seorang guru, jangan bilang seperti itu. Karena konsep ini memang dasar untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. Kemajuan negara Indonesia itu ditentukan juga salah satunya dari kita. Kawan-kawan jangan berkecil hati. Mengutip ya, Undang-Undang RI nomor 2, ini tahun 89. Ada bab 1 pasal 1 ayat 1. Banyak pendidikan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, peranan di masa yang akan datang. Ini coba kuncinya, di masa yang akan datang, bayangkan aja. Untuk masa depan, untuk berpuluh-puluh tahun kemudian. Yang merubah di situ siapa? Garda paling depan siapa? Guru, ya kita. Kita selain memberikan mengajar, kita membimbing, mendampingi. Seorang guru makanya dijadikan wali kelas, wali murid, dan sebagainya. Orang tua mengambil rapot, diberikan pemahaman, anaknya ini perlu dibimbing ini. Kurang apa jadi seorang guru? Iya kan? Kalau sampai, bayangkan aja yang mirisnya, sampai orang tua memukulin guru di saat guru memberikan teguran kepada siswa. Nah, itu yang sangat miris dia. Jangan sampai terjadi di mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Karena apa? Peran guru itu udah luar biasa. Bagaimana mendidik supaya dia lebih patuh dan sebagainya. Kawan-kawan punya tantangan di masa yang akan datang. Generasi kawan-kawan saat ini itu sudah beda jauh dengan generasi kawan-kawan 10-15 tahun ke depan. Itulah tantangan kawan-kawan untuk merubah mindset, khususnya satu, selain sumber daya manusia adalah budi pekerti. Bagaimana membangun sebuah etika yang bagus, sopan santun yang bagus, menghargai orang lain, sabar, tenang, yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Itu kunci utama di hakikat pendidikan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan semoga apa yang bisa saya gambarkan pada hari ini bisa memberikan kontribusi dan perenungan kepada kawan-kawan bahwa konsep pendidikan atau pengantar pendidikan itu bukan semata-mata hanya pemahaman terhadap bagaimana pendidikan atau arti pendidikan itu seperti apa, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana peran seorang tenaga pendidikan yang nanti bisa memberikan transformasi keilmuan kepada peserta didik yang lebih baik dan mendorong budi pekerti yang baik untuk meningkatkan kapasitas pembangunan sumber daya manusia yang memang lebih bagus untuk masa yang akan datang. Itu tantangan luar biasa. Bayangkan aja, saya ngajar misalkan mahasiswa saya yang sekarang dengan zaman saya waktu dulu, itu kondisinya udah beda loh. Apalagi kita masuk di sekolah-sekolah SMA, SMK, SD. Generasi etika itu sangat berkurang sekali. Budi pekerti itu sudah berkurang sekali. Zaman saya kecil, mohon izin ya, pelajaran PMP dan sebagainya, pendidikan Pancasila dan lain sebagainya, pendidikan moral Pancasila, itu diberikan. Budi pekerti adalah dan lain sebagainya, etika adalah, sopan santun adalah,
Coba dicontohkan, ini PR-nya waktu saya kecil. Dicontohkan kepada orang tua Anda. Nanti tugasnya diserahkan ke itu sampai diberikan contoh. Makanya kawan-kawan ini punya tanggung jawab yang sangat mulia sekali, bagaimana mendorong sumber dayanya bagus, bagaimana mendorong prinsip kode etik. Dari era 4.0 yang saat ini, yang kita nanti masuk ke era 5.1-nya, itu sudah perubahan mindset. Memang di 4.0 ini diutamakan adalah teknologi, cyber dan sebagainya. Tapi di 5.0 peran teknologi itu harus disandingkan dengan apa? Harus disandingkan dengan budi pekerti. Itulah PR kawan-kawan di masa yang akan datang, dan itu adalah generasi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tidak siapkan dari sekarang, tidak memberikan contoh yang baik, pasti akan mengalami kegagalan dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi penerus. Mungkin ini yang bisa saya pesankan pada konsep hakikat manusia dan hakikat pendidikan, dan nanti saya akan sampaikan informasi materi tentang video yang berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan mohon direnungkan apa yang menjadi materi yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.